Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video sebelumnya, kamu telah belajar tentang organ vegetatif dan generatif pada tumbuhan berpembuluh. Nah, pada video kali ini kamu akan mengenal macam-macam jaringan pada tumbuhan. Sebelumnya, bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan, lalu aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian update video pembelajaran terbaru lainnya. Let's go! Organ tumbuhan tersusun atas berbagai jenis jaringan. Masih ingatkah kamu apa itu jaringan? Yes, right. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Jadi, tumbuhan itu tersusun atas sel sebagai unit kecil pada tubuh makhluk hidup. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Sel itu selalu melakukan pembelahan untuk memperbanyak jumlahnya. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau istilah lainnya jaringan embrional dan jaringan permanen atau disebut juga jaringan dewasa. Bedanya apa ya antara jaringan meristem dan jaringan permanen? Oke, jaringan meristem atau istilah lainnya jaringan embrional adalah jaringan yang sedang aktif-aktifnya melakukan pembelahan secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah, sehingga menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Sedangkan jaringan dewasa atau permanen adalah jaringan meristem yang sudah termodifikasi, artinya sudah terspesialisasi dan terdiferensiasi. Oke, sekarang kita bahas pembagian jaringan meristem. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan vertikal. Misalnya pada bagian ujung batang atau bagian apikal ini sel-selnya aktif membelah tumbuh memanjang. Nah, karena ini letaknya di ujung, maka istilah lainnya itu adalah meristem apikal ya. Yang kedua yaitu meristem sekunder. Berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali, aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau istilah lainnya kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut, xilem, dan floem. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil, sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Berikut ini ilustrasi gambar jaringan kambium pada batang dikotil. Nah, ingat ya, kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Penjelasan xilem dan floem akan dijelaskan di depan ya. Kesimpulannya, tumbuhan itu tumbuh ke atas dulu, meristem primer. Lalu beberapa jenis tumbuhan tertentu yang memiliki kambium seperti dikotil mengalami pelebaran atau tumbuh itu ke samping, meristem sekunder ya. Berbicara tentang batang, tahukah kamu kita dapat menentukan umur pohon dengan melihat lingkaran tahun atau daerah gelap terang yang terbentuk pada batang pohon. Agar kamu mengetahuinya, perhatikan gambar berikut. Oke, karena aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim, saat musim hujan, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan, menyebabkan pembelahan sel kambium vaskuler meningkat dan ukuran sel menjadi besar. Akibatnya terbentuk daerah terang. Saat musim kemarau, air yang dapat diserap tumbuhan sedikit, sehingga pembelahannya lebih lambat. Sel-sel hasil pembelahan juga memiliki ukuran yang kecil dan rapat, sehingga terbentuk daerah gelap pada batang. Oke, jadi gelap dan terang jadinya ya. Oke, kita coba hitung ya, ada berapa lingkaran tahunnya nih dari gambar berikut. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, berarti usia pohon ini sudah 12 tahun. Hal inilah yang digunakan para penebang pohon legal dengan menerapkan sistem tebang pilih berdasarkan umur tumbuhan. Gitu ya. Next, pembagian jaringan tumbuhan kedua yaitu jaringan dewasa atau permanen. Jaringan dewasa merupakan jaringan non-merisematik, artinya tidak aktif membelah. Berasal dari jaringan merisem yang sudah termodifikasi, artinya sudah terspesialisasi lebih khusus lagi dan terdiferensiasi, yaitu mengalami perubahan bentuk, sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Bagaimana struktur dan fungsi dari masing-masing jaringan tersebut? Simak terus ya. Yang pertama, jaringan epidermis atau disebut juga jaringan pelindung. Disebut jaringan pelindung ya karena fungsinya untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar. Oleh karena itu, jaringan ini tersusun rapat dan letaknya paling luar. Jadi ada epidermis atas dan epidermis bawah. Misalnya ini adalah gambar penampang daun. Jika kita sayat dan amati di mikroskop akan tampak gambar seperti ini. Nah, ini adalah jaringan epidermis atas dan epidermis bawah pada daun ya. Pada bagian dinding sel terdapat zat kutikula untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan. Misalnya stomata atau mulut daun untuk pertukaran gas. O2, CO2 itu lewat sini ya keluar masuknya. Trikoma rambut-rambut pada akar untuk membantu penyerapan air. Trikoma pada batang untuk memanjat. Trikoma pada daun untuk mengurangi penguapan. Nah, ini ya rambut-rambut pada batang ya. Pada akar ataupun pada daun. Dan ada juga yang membentuk duri atau istilah lainnya spina, seperti duri yang ada pada tanaman bougainville bunga kertas. Seperti itu ya. Yang kedua yaitu jaringan parenkim atau disebut juga dengan jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi metabolisme pada tumbuhan. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lainnya. Misalnya, parenkim asimilasi sebagai tempat fotosintesis, contohnya parenkim palisade atau jaringan tiang dan parenkim spons atau bunga karang. Berarti jaringan ini ada pada organ daun ya. Yang kedua, parenkim penimbun yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, menimbun makanan gitu ya. Jenis parenkim ini terletak pada buah dan umbi. Oleh karena itu, buah-buahan sama umbi ini ya sering kita bisa konsumsi ya karena terdapat cadangan makanan. Dapat kalian lihat ini parenkim penimbun pada umbi kentang. Yang ketiga yaitu jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Cirinya, penebalan DDS atau dinding selnya tidak rata, sifatnya lentur atau fleksibel. Contohnya pada batang kecambah, pada tangkai daun, pada batang bunga matahari, ini ya terdapat jaringan kolenkim. Pokoknya jaringan kolenkim ini adalah jaringan yang terletak pada tumbuhan muda ya. Jaringan penyokong kedua yaitu sklerenkim, merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tumbuh-tumbuhan yang sudah tua. Penebalan DDS atau dinding sel merata dan sifatnya lebih kuat. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu ada serat, jaringan serat fiber, dan jaringan skleroid. Jaringan serat terdiri atas sel-sel yang memanjang meruncing pada kedua ujungnya dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan xilem.
Kemudian yang kedua, jaringan sclerae terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Jaringan sclerae ini banyak ditemukan pada kulit kacang atau buah pir. Jadi lebih keras, lebih kokoh gitu ya penyokong penguatnya itu. Jadi intinya kalau coelacanth itu pada tumbuhannya masih muda, kalau sclerenchyme itu pada tumbuhan yang sudah tua ya. Yang terakhir yaitu jaringan pengangkut atau istilahnya vaskuler. Jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Nah, phloem melanjutkannya, berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nanti untuk penjelasan bagaimana reaksi fotosintesis itu akan dijelaskan pada video berikutnya. Dapat kalian lihat kurang lebih seperti ini ya gambar dari xilem dan phloem. Nama lain dari xilem adalah pembuluh kayu dan phloem adalah pembuluh tapis. Kesimpulannya, macam-macam jaringan pada tumbuhan yaitu jaringan epidermis yang berfungsi sebagai pelindung, jaringan parenkym yaitu sebagai jaringan dasar, jaringan penyokong sebagai penguat dan memperkokoh tanaman, dan yang terakhir yaitu jaringan pengangkut sebagai transportasi makanan tumbuhan menuju organ-organ tumbuhan untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, itu saja video kali ini mengenai macam-macam jaringan pada tumbuhan. Pada video berikutnya, kalian akan mengetahui struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Insya Allah, Miss bantu untuk menjawabnya. Thanks for watching. Assalamualaikum.